طلع البدر علينا من Ibu, mau nggak rumah tangga kita bahagia? Mau? Mau aja, mau banget. Semua rumah tangga pasti maunya bahagia, betul? Semua rumah tangga pasti maunya rumah tangga itu membawa kita ke surga, betul? Sekarang pertanyaannya, Ahilman, bagaimana caranya agar rumah tangga kita mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita? Jawabannya adalah jadikan rumah tangga itu sebagai tempat untuk mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah. Mohon maaf, rumah tangga bukan hanya sekedar menyatukan dua hati yang saling mencintai, betul? Tapi rumah tangga itu adalah tangga berharga yang akan membawa keduanya masuk ke dalam surga, betul? Maka hadirnya istri, hadirnya suami, dua-duanya harus punya tujuan sama-sama ingin masuk surga. Ibu mau masuk surga? Mau. Ngacung, angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau masuk surga? Lebih keras, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Siapa yang mau masuk surganya tanpa hisab? Siapa yang mau masuk surganya sekarang? Maka kalau ingin menjadikan rumah tangga sebagai jalan masuk surga, tolong catat, harus menjadikan rumah tangga sebagai jalan meningkatkan ibadah kita kepada Allah, betul? Semua yang kita lakukan di rumah tangga itu ibadah, betul? Istri melayani suami, ibadah atau bukan? Suami memberi nafkah kepada istri, ibadah atau bukan? Masya Allah, itu ibadah, betul? Disebutkan dalam sebuah keterangan, jika ada pasangan suami istri, mereka saling memandang dengan penuh kasih sayang, maka tatapannya mengundang rahmat dari Allah. Ingat ya, memandang bukan melotot. Memandang bukan. Jadi kalau ibu menatap suami, ibadah atau bukan? Suami memandang istrinya, ibadah atau bukan? Allahu Akbar walillahil hamd, itu ibadah. Gak sampai di situ, jika ada pasangan suami istri saling bersentuhan kulitnya, mereka berpegangan tangan, berpelukan tubuhnya, mencium di antaranya, maka sentuhan kulitnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Ibu suka dicium sama suami? Ibu suka dicium sama suami? Itu ibadah, betul? Ibu suka dipeluk sama suami? Itu ibadah, betul? Ibu kalau ke mall dipegang tangannya sama suami? Biar apa? Biar nggak belanja. Mulai hari ini hadirnya suami kita adalah gerbang ibadah kita kepada Allah, betul? Haya punya istri, jadikan istri saya sebagai ladang ibadah saya terbaik. Dan mohon maaf, kenapa Ahilman bilangnya ibadah yang paling lama? Karena faktanya begitu. Sholat maksimal paling 10 menit, betul? Puasa Ramadan maksimal 1 bulan. Itu pun juga malamnya nggak puasa kan? Betul? Tapi rumah tangga, setiap detak-detik di rumah tangga itu ibadah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi ladang ibadah kita di hadapan Allah. Maka
kalau rumah tangga itu ibadah, harus menghadirkan akhlak yang baik di rumah tangga. Betul? Jangan sampai dosa kita bertambah banyak karena kita lupa memahami ilmu dalam rumah tangga itu. Nanti kita akan bahas seperti apa akhlak yang baik itu agar rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ada rumah tangga yang suaminya tuh sayang banget sama kita, tapi kelihatannya ibadahnya sama Allah teh kurang baik, terutama sholat. Apa tugas kami seorang istri kepada suami yang seperti itu? Yang pertama, ibu doain. Apa yang pertama? Doain. Yang melembutkan hati siapa? Allah. Yang bisa membolak-balik hati siapa? Allah. Ibu selipkan doa sama Allah agar Allah melembutkan hati suami dan suami ibu bisa kembali memperbaiki dirinya. Yang kedua, setelah ibu doakan, komunikasikan. Ibu bilang, ayah sholatnya wajib, sholat itu amalan pertama yang akan dihisab. Pelan-pelan. Kalau kita sayang sama orang, kita harus berani ngingetin orang. Betul? Doakan, komunikasikan. Betul? Nah yang ketiga, ibu tunjukkan bahwa dengan menjaga sholat kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau udah didoakan, udah dikomunikasikan, udah dicontohin sama kita, tapi suami tetap begitu, ya sudah, serahkan kepada Allah. Maksudnya apa? Biarlah Allah yang lebih tahu dengan apa yang suami kita lakukan. Betul? Jangan menghinanya, jangan merendahkannya. Bagaimanapun ridhonya seorang istri ada pada ridho seorang suami. Ibu sayang, ibu jadi baik gara-gara suami baik, itu biasa. Tapi ibu tetap baik walaupun suami ibu tidak baik, itu baru luar biasa. Yang kedua, kalau ibu kebalikannya, suaminya mohon maaf tadi, sering marah-marah, berkata kasar, bahkan mohon maaf, ada KDRT, na'udzubillahi min dzalik. Kalau Ahilman termasuk orang yang tidak sepakat ada KDRT di rumah tangga. Tidak boleh. Rumah tangga yang diisi dengan KDRT tidak akan mengundang malaikat rahmat datang di rumah tersebut. Maka bagaimana Ustadz? Tinggal pertanyaannya, kita bisa bersabar atau tidak. Lihat kualitas seperti apa. Kalau diingetin masih begitu, memang bawaannya begitu, rasa-rasanya kita harus punya rasa yang lebih kuat untuk tetap sabar dengan keadaan itu. Betul? Tapi kalau enggak, ya sudah. Apakah kita mau bertahan dengan terluka? Rasanya tidak seperti itu. Cinta itu jangan menyakiti. Bukan cinta namanya kalau menyakiti. Betul? Cinta itu memberi, cinta itu mengasihi, dan cinta itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Setuju? Berarti coba pelan-pelan introspeksi. Kenapa suami saya itu begitu? Kalau kita sudah berubah jadi baik sama suami, mudah-mudahan suami kita pun juga jadi lembut sama kita. Insya Allah. Dan ingat, suami yang kasar, suami yang memperlakukan istrinya dengan tidak baik, itu perbuatan zolim. Dia berdosa kepada Allah dan dia berbuat salah kepada manusia, yaitu kepada istrinya. Dan mohon maaf, suami yang tidak baik sama istrinya akan mengundang keburukan datang dalam hidupnya. Tapi suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Betul? Mudah-mudahan kita punya pasangan yang mencintai kita. Amin. Dengan segala kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Oh. Bunda, mau nggak kita disebut orang yang paling baik? Mau? Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi,
yang paling baik kepada keluargaku. Betul apa betul? Betul. Iya apa iya? Iya. Berarti kalau bunda, ayah, pemirsa BTV ingin disebut sebagai orang yang baik, harus baik kepada siapa? Keluarga. Maka pertanyaannya, apa tugas suami, apa tugas istri? Suami ini sebagai laki-laki tugasnya sebagai qawwam. Sebagai apa? Qawwam itu pemimpin, betul? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini qawwam, pemimpin bagi kaum wanita, betul? Kami sebagai suami pemimpin. Yang namanya pemimpin berarti harus jadi harus jadi telat. Betul? Dia membimbing, betul? Dia melindungi, betul? Dia menjaga, betul? Itu tugas kami seorang suami. Betul apa betul? Maka mohon maaf kalau ada suami KDRT, pantaskah dia menjadi pemimpin? Kalau ada suami menelantarkan istrinya, apakah pantas dia jadi pemimpin? Apakah pantas jika ada seorang suami yang tidak mendidik istrinya dengan baik? Tidak pantas, karena harusnya saat menjadi seorang pemimpin dia menjaga, melindungi, membimbing, mendidik, mengarahkan agar rumah tangganya lebih baik. Betul? Begitu seterusnya. Istri apa tugasnya? Masak. Masak mas chef. Tugasnya chef, masak kedua mah. Istri tugas masak. Melayani suami. Apa tugasnya? Ibu sayang, istri itu tugasnya dua. Tugasnya apa? Satu, taat kepada Allah. Dua, taat kepada suami. Jadi masak tugas siapa? Masak tugas siapa? Suami. Nyuci tugas siapa? Nyapu tugas siapa? Ngurus anak tugas siapa? Tugas ibu apa? Taat sama Allah sama taat sama suami. Jadi kalau suami nyuruh masak, ayo loh. kalau suami nyuruh nyuci, kalau suami nyuruh ngasuh anak, jelas apa jelas? Betul apa betul? Maka ada dua kualitas istri yang baik. Satu, hafidhatun. Dua, qanitatun. Ulangi. Satu apa? Hafidhatun. Dua, qanitatun. Hafidhat, dia menjadi perempuan yang terjaga. Betul? Ibu jadi istri belajar menjaga ya. Jaga hati agar tidak berpaling ke lain hati. Jaga lisan agar tidak bicara yang menyakiti. Betul? Jaga diri agar melangkah dalam kebaikan. Betul? Maka izin, di antara ciri-ciri istri yang baik, salah satunya adalah istri yang ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Kira-kira yang di sini, kalau suaminya ngelihat ibu hilang masalah atau tambah masalah? Mau bertanya ya. Kan tadi kata istri yang baik, istri yang menyenangkan hati siapa? Kira-kira ibu-ibu yang di sini, kalau dilihat sama suami, ngelihat wajah ibu, suaminya hilang masalah atau tambah masalah? Maka ibu belajar jadi istri yang baik. Siap? Dua, istri yang baik itu istri yang kalau diperintah taat sama suaminya. Masya Allah. Betul? Tiga, istri yang baik itu istri yang kalau ditinggal mampu menjaga dirinya. Dan yang keempat, istri yang kalau diberi tidak menyelisihi pemberian suaminya. Artinya apa? Istri itu pandai berterima kasih sama suami. Pertanyaannya,
Kira-kira ibu-ibu yang di sini sering terima kasih sama suami? Jangan bohong begitu ya Bu ya. Daa juga tahu. Ibu sering terima kasih sama suami, sering. Insya Allah. Ibu mohon maaf ya, ini agak keras tapi harus sampaikan. Berapa banyak istri yang masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Maka mulai hari ini belajar ya, bilang makasih sama suami ya. Nanti panggil ayah, makasih, ayah, makasih. Sambil panggil ayah sini, ayah sini, sini apa? Makasih. Boboyo. Boboyo. Aduh. Emang majalah. Jadi suami harus baik, betul? Jadi istri harus baik, betul? Karena itu mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Insya Allah. Benar, ingat tuh.